Oke. Hai semuanya dan kembali lagi di channel Parsman. Dan tidak seperti video-video yang seperti biasanya, kita tidak akan membahas tentang ataupun mengkomentari, ataupun video ini bukan tentang PES ataupun game lain seperti FIFA. Namun kali ini kita akan gue akan sedikit membahas tentang prediksi gue. Bukan prediksi, lebih tepatnya untuk preview, memprediksi bagaimana jalannya pertandingan untuk pertandingan antara Italia menghadapi Inggris, tepatnya adalah di pertandingan final Euro 2020 yang akan dilaksanakan pada Senin pagi kalau nggak salah. Jadi ya, video ini gue buat hari Sabtu tanggal 10 Juli, Sabtu siang. Jadi ya, hanya berselang sekitaran 1 hari lah kurang lebih dari pertandingan tersebut. Jadi ya, pertama-tama gue akan recap apa yang sudah terjadi di pertandingan semifinal, di mana secara mengejutkan Spanyol membuktikan bahwa Italia itu bisa dikalahkan dan tidak benar-benar mutlak. Jadi kita bisa lihat bagaimana Spanyol yang menekan Italia sampai bahkan Italia yang biasanya menyerang tipenya kali ini harus mengandalkan counter attack. Itulah sebagai daya magis dari possession milik Spanyol yang dilatih oleh Luis Enrique, yang pastinya adalah pelatih Barcelona dan juga pastinya sudah menguasai teknik-teknik possession ataupun ideologi possession sebagai orang Spanyol pastinya. Dan lihatlah, bahkan walaupun mereka hanya mengisi di menit ke 80-an kalau nggak salah di akhir babak kedua, namun bahkan Spanyol bisa mempush Italia sampai ke babak extra time dan bahkan harus hanya kalah di adu penalti. Jadi kita bisa lihat di sini kelemahan Italia adalah possession. Sementara itu di pertandingan Inggris menghadapi Denmark, di awal-awal pertandingan sendiri Denmark mempres Inggris. Jadi mereka main ngotot, sudah beberapa laga mungkin dari babak 16 besar juga. Denmark itu selalu main mencetak gol di menit awal. Bahkan sejak pertandingan matchday kedua menghadapi menghadapi Belgia, mereka sudah main ngotot untuk mencetak gol di babak pertama. Jadinya seperti itu memang taktik dari mereka, dan itu berhasil, it's work, berkat gol dari Damsgaard yang sangat bagus, free kicknya anak muda ini yang pemain Sampdoria kalau nggak salah. Jadi itu sangat bagus, namun akhirnya Inggris berhasil membalas gol itu dengan gol bunuh diri terhitungnya dari seorang Simon Kjaer, memanfaatkan passing umpan yang hampir dari Bukayo Saka, hampir disapu oleh si Sterling, namun ternyata bukan gol Sterling, itu gol Simon Kjaer. Jadi permainan Inggris di pertandingan itu bisa dibilang awal-awal mengandalkan counter attack karena Denmark ngepres banget. Memang mereka English national anthem. Italy proudly line up for their national anthem. main possession namun nggak bisa tembus-tembus, Pak. Pertahanan Denmark, waduh, mereka cepat bertahan dan cepat menyerang, dan mungkin karena faktor itu mereka akhirnya di babak kedua akhir mulai kehabisan stamina dan juga akhirnya di extra time sayang sekali
harus ditekan mati-matian oleh Inggris. Inggris yang megang possession kira-kira pastinya 60% ke atas lah, karena kelihatan banget mereka kurang sekali memegang bola. Dan juga Denmark itu kayak takut untuk ngepres lagi, mungkin karena takut untuk di counter attack dan menghasilkan gol untuk England. Dan ya gue tahu sih ada gol kontroversial dari seorang Raheem Sterling, ada beberapa kejadian, ada 2 bola di sana dan juga sentuhan kaki yang agak sedikit minim, dan bahkan ada yang mengatakan itu bukan sentuhan kaki sama sekali karena Sterlingnya jatuh dulu baru sentuhan kaki. Jadi entahlah, what you guys think. Katanya Denmark merampok Inggris merampok Denmark di pertandingan tersebut, dan bahkan itu pun mereka sudah mendapatkan penalti. Inggris ini aduh gak tahu lagi. Schmeichel mainnya bagus banget, jadi itu harus diapresiasi ya. Gila, bisa berhasil ditepis penaltinya Kane. Untungnya bolanya itu mantul ulang ke arah Harry Kane dan dia berhasil finishing bola muntahan dari gagal penalti itu. Jadi apa ya, bisa dibilang Inggris ini main cukup efektif dan juga mereka kayak main cukup aman, namun juga ada di beberapa sisi mereka tergesa-gesa karena misalnya pemain muda khususnya seperti Calvin Phillips, Mason Mount, Declan Rice itu juga harus diperhatikan. Menurut gue mereka juga harus meniru Italia main dengan oper, dan Spanyol tentunya yang di pertandingan menghadapi Italia itu kesulitan karena apa? Bukan karena possession saja, namun karena passing-passing dari pemain Spanyol yang kadang-kadang nggak keduga itu arahnya mau kemana. Dan itu juga yang dilakukan oleh Denmark. Jadi ya kedua tim ini bahkan hampir menumbangkan Inggris dan juga Italia ya. Dan bahkan Italia gimana ya? Namanya it's okay lah, mungkin Alvaro Chiellini kan, setelah Chiellini ditarik keluar Chiellini main sampai habis ya, sorry. Jadi si Morata yang akhirnya membongkar pertahanan dari Italia, dimana ini yang cukup cerdas, dimana Spanyol awal-awal pertandingan itu mereka memainkan kalau bukan ganti sisi, mereka pasti oper dulu ke belakang. Mereka tidak mau mengambil resiko untuk shooting dari lini tengah, kecuali ada beberapa pemain yang melakukan shooting jarak jauh. Namun itu akhirnya dimanfaatkan oleh Alvaro Morata, di mana pemain Italia yang sudah terbiasa dengan mengawal pemain-pemain winger Spanyol yang biasanya mereka akan ganti sisi atau change side, di mana misalnya Dani Olmo kan yang di kiri, bola ada di dia lalu dia ganti sisi ke misalnya ada si Oyarzabal yang ada di kanan. Jadi itu, dan si Oyarzabal parah banget sih. Bola yang diumpan sama si Pedri kalau nggak salah nggak bisa dia kontrol pak, sumpah. Dan akhirnya untungnya dia diganti. Jadi ya itu cukup. Gue rasa penyebabnya itu Oyarzabal sih, kurang memanfaatkan peluang. Tapi tidak bisa disalahkan juga berkat itu Morata berhasil mengambil ruang di tengah, di mana pemain Italia itu mengira Spanyol akan main dari sayap lagi. Namun akhirnya Morata sangat bagus ya finishingnya. Dia mengincar bola bawah ataupun sudut bawah dibandingkan dia shoot ke atas, karena pastinya kiper seperti Donnarumma itu yang tinggi akan lebih mudah untuk dikalahkan melalui bola-bola bawah. Dan gue rasa ini mungkin oke. Itu saja untuk semifinal, dan kita langsung prediksi ke final. Jujur gue fans Inggris, timnas Inggris. Gue jagoin timnas Inggris, walaupun kalau di Piala Dunia gue gak pegang Inggris, gue pegangnya Brasil. Namun gue akan berusaha untuk tidak bias. Pastinya ada sedikit bias, namun ini adalah prediksi jujur sebagai misalnya penggemar netral. Jadi kayaknya ini yang agak masalah. Inggris kalau misalnya main dengan possession, mereka harus hati-hati dengan counter pak. Dan counter itu mungkin Denmark sudah membuktikan bahwa counter itu menjadi sesuatu yang berbahaya bagi timnas Inggris. Dan walaupun itu mungkin gak berhasil di Denmark karena kualitas mereka, pemain mereka yang gak kompatibel menurut gue untuk melakukan counter attack. Sementara untuk Italia ada nama-nama seperti Insigne,
Immobile yang pemantul bola, dan satu monster yang bernama Federico Chiesa. Throw in. Ini entahlah Southgate mau main bagaimana, Sit in gently. tapi gue rasa Does well to read it and main aja intercept. dengan 3 back supaya pas counter attack 3 back bisa cover 3 pemain yang akan maju. Karena kalau hanya main 4 back, wing back Inggris kan sering naik kan, si Walker ataupun si Shaw, apalagi yang sudah menciptakan banyak assist karena dia sering naik. Jadi itu yang bahaya. Apalagi misalnya kayak pertandingan menghadapi Spanyol itu gara-gara si Donnarumma kan yang passing cepat, bola gawang kan, dia pegang bola namun dia langsung passing cepat dan akhirnya menciptakan gol dari Federico Chiesa. Itu yang menurut gue agak ya oke lah, namun ya. Dan yang menjadi krusial adalah Inggris harus segera mencetak gol mencetak gol lebih awal, alias Inggris yang harus mencetak gol lebih dahulu. Kenapa? Karena dilihat saja dari pertandingan menghadapi Denmark, karena sudah kebobolan, memang spirit mereka masih ada, namun udah agak pemain-pemainnya itu kayak Bukayo Saka, Pickford, terutama Pickford yang mengalami beberapa kesalahan di babak pertama. Untungnya itu disamakan sama si Sterling loh, sama gol bunuh diri si Kijair. Kalau enggak gue rasa sih bakalan tamat, karena Pickford beberapa kali dia mau passing namun salah passing pak, malah ke pemain Denmark. Jadi ya itu pressure sebagai tim tuan rumah untuk mencetak gol lebih awal, karena kalau dibobol duluan, gue yakin sih pemain-pemain muda apalagi kayak Bukayo Saka, ya menurut gue Bukayo Saka nggak harus main, harus di drop, ganti Sancho dulu. Masalahnya untuk pertandingan final seperti ini, mungkin Bukayo Saka kalau nggak salah pernah main menghadapi Chelsea di FA Cup, namun kan itu kan nggak ada penontonnya. Nah, di pertandingan final yang ada penontonnya, yang full penontonnya di Wembley, di kandang sendiri, lebih berkemungkinan untuk Bukayo Saka melakukan banyak kesalahan, karena pastinya nervous yang pertama, kedua mungkin terkena pressure dari penonton kalaupun itu Inggris yang dibobol duluan, dan ketiga mentalitasnya yang masih muda. Itu terlihat jelas di pertandingan Inggris menghadapi Denmark, di mana Saka sudah mulai membuat kesalahan, padahal dia di pertandingan sebelumnya di mana dia dimainkan cukup bermain bagus, apalagi menghadapi Jerman. Namun I don't know, mungkin harus consider gak perlu Sancho kalau menurut gue. Gue prefer si Rashford untuk menggantikan posisi Bukayo Saka di starting lineup. Kecuali Southgate ada percaya diri tinggi, maka dia bisa memainkan Bukayo Saka, dan pasti gue yakin sih bakalan diganti di menit-menit babak kedua. Pastinya. Sorry ada suara ayam ya. Agak anjing sih ini ayam. Dan untuk Italia, back mereka kuat banget. Ini yang menjadi PR. Namun, sekali lagi Inggris adalah tim yang tipenya numpuk pemain di sayap. Bisa dilihat ya, Luke Shaw sering naik. Makanya karena Luke Shaw sering naik, dia isi sayap kiri. Dan yang dari sayap kiri misalnya si Grealish agak sedikit masuk ke dalam, ke tengah. Misalnya juga di sayap kanan si Saka masuk ke tengah, yang ngisi right back atau back kanan si Walker. Jadi yang menurut gue itu yang mungkin akan menjadi pressure bagi Italia, apalagi mereka kehilangan si Spinazzola. Tanpa seorang Spinazzola, menurut gue Emerson cukup bagus, namun agak kurang pak. Bahkan di Chelsea dia kegeser sama si Chilwell. Jadi ya mungkin itu bisa dimanfaatkan sekali lagi, namun sisi kiri Inggris lebih kuat daripada sisi kanannya. Namun di sisi kanan mereka masih ada nama yang kayak si Di Lorenzo itu, mainnya masih cukup bagus. Jadi ya entahlah. Dan yang menjadi PR adalah apakah si Kane bisa roam, bisa muter-muter dengan baik dengan adanya dua back veteran yang menjaga. Bahkan seorang Lukaku pak, seorang Lukaku gak bisa lewat loh.
Lukaku bahkan gak bisa lewat menghadapi mereka. Sering dikandangin sama si Chelsea ini, Pak. Jadi ya, ini akan menjadi pertandingan yang sulit menurut gue. Namun kalau Insigne kan pemainnya gak perlu speed kayak Chiesa mungkin ngandalin counter attack. Mungkin itu bisa diatasi sama back belakang Inggris. Namun kalau si Insigne, dia main-main shooting dari jarak jauh kayak yang lalu-lalu, kayak yang lawan Belgia itu bahaya sih, sumpah. Dan menurut gue jangan mainin si Mason Mount di posisi attacking midfielder. Entahlah ini keputusan yang bijak atau tidak, namun kita sudah lihat Mason Mount mainnya agak jelek, bisa dibilang pas lawan Denmark. Dan juga entahlah Southgate bagaimana pola pikirnya, namun gue rasa dia bakalan kembali menurunkan dua gelandang, yaitu Calvin Phillips dan juga si Declan Rice. Tapi pasti gue yakin si Declan Rice mungkin yang akan ditarik keluar dan dimasukkan si Henderson kalau mereka hanya ketinggalan 1 gol atau mungkin imbang di babak kedua, karena Henderson krusial sekali. Namun kalau bicara realistis soal mentalitas, menurut gue sih lebih baik untuk starting line-up-nya si Henderson dulu, karena final, Pak. Henderson lebih punya mental untuk masuk ke final kayak gini. Walaupun dia udah main agak buruk bersama Liverpool, namun gue yakin he's got his quality. Dia masih punya kualitas. Yang di depan Kane aja kayaknya. Dan ya itu, ini agak jadi problem. Kalau Inggris main possession, mereka harus waspada dengan counter attack Italia. Timnya ngikutin tim lain. Mereka ngalir, mereka bebas, tim lain mau main kayak gimana mereka ikutin. Jadi kalau Inggris main possession, Italia balas dengan counter attack, ini bahaya, kecuali mungkin 3 back formasinya kayak lawan Jerman. Dan itu pun lawan Jerman kalian bisa lihat kan beberapa peluang dari Timo Werner dan juga yang paling dekat itu Thomas Muller, sangat berbahaya. Dan menurut gue itu karena pastinya kalau 4 back tidak aman untuk pertahanan, karena 2 backnya sering naik, kecuali mungkin Shaw yang dipersilakan naik, namun si Walker yang stay back. Oke, untuk jadi istilahnya jadi back tengah lah, 3 back tengah dengan si Walker, John Stones, Maguire, Walker. Dan itu mungkin bisa berhasil, I don't know. Dan harus diwaspadai pastinya si Chiesa, itu nggak boleh diremehin sama sekali. Jadi menurut gue harus kita pasang 3 back minimal. Dan kalau pakai 2 back gue nggak tahu, mungkin itu strategi yang cukup bagus menurut Southgate. Maksud gue back tengah ya, 2 back tengah. Tapi ya gue nggak berpikir itu sesuatu yang bagus untuk menghadapi tim seperti Italia kalau kalian mau main possession. Kalaupun Inggris bakalan ngandalin counter attack, aduh, pertahanan Inggris harus sangat berjibaku. Gue yakin Inggris bakalan main, tapi di mata gue Inggris bakalan main possession sih, karena bagaimanapun mereka bermain di kandang dan mereka mau menciptakan pressure ke Italia yang tidak mendapat bola. Jadi ya agak sulit sih kalau lihat pertandingannya, namun agak lihat dari statistik kedua penjaga gawang, agak lebih kemungkinan Pickford lebih gampang untuk dibobol ketimbang si siapa, Donnarumma. Kalau dilihat bahkan dari segi seluruh aspek pertahanan, Italia unggul kecuali di fullbacknya. Emerson dan juga Di Lorenzo gue yakin belum cukup bagus untuk menandingi Luke Shaw dan juga Walker. Mungkin Di Lorenzo lebih bagus daripada Walker, namun kalau secara 2 lawan 2 gue lebih pilih Inggris. Dan kalau back tengahnya
Maguire lagi on fire. Lagi on fire banget sih Maguire. Jadi ya, entahlah apa yang akan terjadi, tapi gue yakin si Chiellini dan juga si Bonucci bakalan perform habis-habisan, kecuali mereka mungkin ada masalah keberuntungan untuk Inggris, seperti misalnya si Chiellini cedera ataupun si Bonucci cedera. Jadi itu mungkin menjadi keuntungan tersendiri ya, tapi gue gak yakin hal itu akan terjadi dengan mudah. Dan lebih harus diwaspadai lagi kalau misalnya Chiesa itu jangan pernah dikasih ruang untuk counter attack. Jadi menurut gue seperti itu, Inggris yang akan main possession dan juga Italia akan memainkan counter attack. Kalaupun kebalik, kalaupun Inggris yang memanfaatkan counter attack, ini akan seru karena kita bisa lihat Sterling kualitasnya, dia bisa mengobrak-abrik. Apalagi menurut gue bisa dicoba sih, line up mungkin harus menurut gue bisa dicoba untuk menurunkan si Sterling di posisi sayap kanan. Dia lebih bagus di sayap kanan, Pak. Bisa dilihat beberapa gol Inggris di pertandingan ataupun di turnamen ini muncul ketika Sterling bermain di sayap kanan. Misalnya ketika melawan Jerman, pas si Saka ditarik keluar, si Sterling geser ke kanan, si Grealish masuk untuk main di kiri. Itu lebih bagus karena ada dua pengumpan yang berada di kiri. Si Sterling bisa main untuk mengobrak-abrik pertahanan, apalagi dengan kecepatan yang seperti itu. Kalau si Lukaku, gue masih paham kenapa dia bisa ke stop sama si Chiellini, karena dia striker tunggal. Dia satu-satunya target man. Kalau si Sterling kan winger. Nah ini nih yang seru. Apalagi si Kane. Mereka bakalan bingung untuk menjaga si Sterling yang lebih cepat ataupun si Kane yang lebih mobile. Dan gue yakin ini akan menjadi pertandingan yang seru. Prediksi gue sebagai fans timnas Inggris tentunya, kemungkinan menang Inggris 40%, Italia 60%. Lebih karena kualitas dari nama-nama seperti Chiesa, Immobile, Insigne itu di depan sudah membuktikan. Inggris mungkin hanya punya Harry Kane dan juga si Sterling. Saka bagus untuk mengontrol bola dan juga untuk umpan. Sementara untuk pertahanan lebih bagus Italia juga. Kiper sudah tentu saja Donnarumma lebih bagus daripada Pickford. Center back Bonucci lebih bagus. Bonucci dan Chiellini lebih bagus daripada Maguire dan John Stones. Fullback menurut gue masih lebih bagus Inggris, namun di tengahnya sudah pasti lebih bagus Italia. Calvin Phillips, kalau dijuluki Pirlo dari Yorkshire, masih bisa didebatkan lah. Declan Rice, Mason Mount, gue gak yakin mereka setara dengan Verratti. Nama-nama kayak Jorginho, apalagi si Jorginho mainnya di Premier League. Who knows? Dia tahu gaya mainnya si Mason Mount. Nah ya, mungkin itu saja prediksi dari gue. Jadi 40-60 ya. Kita belum tahu skor. Namun kalau dilihat ya, dengan mungkin ini akan menjadi final yang memiliki skor minim. Karena apa? Karena kedua tim akan mungkin bermain aman, kecuali Italia bermain terbuka dan Inggris kepancing, skornya bisa lebih dari 2. Oke. Jadi itu saja pertandingan, atau bukan pertandingan, sorry, agak canggung karena baru kali ini gue bahas kayak gini. Itu aja pertandingan, itu aja pertandingan anjing. Kebiasaan pak ngomong di Master League. Jadi itu saja prediksi dari gue sebagai, bisa dikatakan, believers atau pendukung dari timnas Inggris untuk pertandingan final Euro 2020 antara Inggris menghadapi Italia. Gue prediksi kemungkinan lebih besar Italia akan menang. Namun kita belum tahu, Inggris yang menjadi tuan rumah, dan bisa jadi ada beberapa keberuntungan untuk pihak Inggris ataupun pihak Italia sebaliknya. Seperti misalnya penalti kontroversial milik Sterling
who knows ya. Well, here we go Ini then. sepak bola, apapun bisa terjadi. Bisa jadi back dari Italia nggak perform, bisa jadi Sterling nggak perform. Jadi ya mungkin itu saja. Terima kasih kalau telah menonton video ini. Oh ya, dan juga ada Rashford. final Copa America. Mungkin gue bisa nonton final Copa America, namun gue gak bisa bahas karena Plays it into the channel. A buccaneering run karena for the defender. gue nggak nonton sama sekali pertandingan dari fase grup maupun knockout. Jadi gue mungkin hanya akan nonton finalnya di kota gue di Gorontalo ini jam 7, kalau nggak salah jam 7 pagi finalnya. Mungkin di kalian jam 6, ada yang jam 9, ada yang jam 8. Jadi ya kita akan lihat. Mungkin kita berharap sebagai fans netral pertandingan akan menjadi seru. Dan kalau berhasil menghadapi Argentina, gue prediksi, berharap bukan prediksi, berharap Messi bisa mengangkat trofi untuk yang pertama kalinya, trofi major yang ada di timnas setelah udah di PHP-in berapa kali itu, kalah di final menghadapi Chile. Ya semoga dia bisa mendapatkan yang terbaik karena sudah berjuang. Dan juga menurut gue Emiliano Martinez adalah kiper yang luar biasa. Kalaupun mereka mau diadu di babak adu penalti ya, sayang sekali Arsenal membuang dia. Namun mau bagaimana lagi, Berlina juga nggak bisa diremehkan juga. Walaupun secara kualitas mungkin saat ini Martinez lebih perform daripada Berlino. Oke, jadi mungkin itu saja. Terima kasih karena telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel ini untuk mendukung. Dan juga jangan lupa untuk berdonasi jika kalian ingin mendukung lebih jauh lagi lewat Sosiabas. Bisa kirim dana melalui OVO, Dana, dan juga GoPay kalau nggak salah ya. Dan jangan lupa untuk nonton video-video gue lainnya yang kayak Master League series gue, yang kayak ini 2 sudah berjalan, 3 lebih tepatnya. Ada Swiss Euro Master League, bukan Swiss Euro series. Gue pakai timnas Swiss. Bisa kalian lihat di sana hanya ada 2 episode dan sudah tamat. Dan juga gue main pakai Bayern Munchen sudah hampir 1 tahun. Itu Bayern Munchen Master League One Season Wonder. Hanya 1 season gue memakai Bayern Munchen. Dan terakhir ada Road to Glory. Yaitu Wycombe Wanderers Road to Glory. Jadi ya, terima kasih. Sampai jumpa dan goodbye. So the first penalty. And he's found the net. Oh, that was a great strike. He just gave the keeper absolutely no chance. And so the captain steps up. Coolly done, 1 each. Always a little more pressure when you're trailing, but it didn't show. So the second man in line. Great penalty, keeper barely moved. He was always looking good there. Nice penalty. Calmly, he puts the ball down on the spot. Trippier will take their second. Coolly into the bottom corner. Oh, that was a great strike. He just gave the keeper absolutely no chance. The third man in the queue. I thought he did really well to hold his nerve then and score that penalty. Rashford steps calmly forward. It's in, and the keeper could have done better. It's 3 apiece. He steps up to take the 4th penalty. Oh, calm as you like. Oh, that was a great strike. He just gave the keeper absolutely no chance. Henderson comes up, their 4th taker. It's there, keeper rooted to the spot. Well, it's never easy to step up and take a penalty, but he slotted that home with authority. Oh, super penalty, pick that one out. Oh, that was a great strike. He just gave the keeper absolutely no chance.
England have to score or they have had it. It's there and the fight goes on. Well, he strolled up and struck that with great confidence. That's a superb spot kick. I thought he did really well to hold his nerve then and score that penalty. He cannot afford to miss. And scores to keep them alive. He was always looking good there. Nice penalty. It is sudden death from here on. One miss coolly into the bottom corner. Well, he strolled up and struck that with great confidence. That's a superb spot kick. England at the point of no return. Oh, it's been saved! And that's it! There was to be no perfect ending. They were brave, but they fell short. Well, these are the moments seared forever painfully on the memory of fans and players. After a campaign of so many highs and lows, the glory has got away. Oh, these boys will be absolutely devastated. There's nothing worse than that losing feeling. I've been there, and believe me, it hurts.